Podcast ini spesial dibawakan untukmu oleh Remote Worker Indonesia, sebuah platform mentoring untuk menembus remote work. Kerja dari rumah, gaji dalam dolar. Cek website kami di remoteworker.id. See you there. Sebenarnya nggak lucu sih. Nggak lucu karena saya udah sering mendapat pertanyaan yang kurang lebih seperti ini. Bagaimana meyakinkan orang tua tentang remote work? Maka sebenarnya jawabannya itu kamu. Coba kalau kamu sudah mengenal saya lama, entah lewat Facebook atau podcast ini atau yang lain-lain atau seminar yang pernah saya lakukan di UGM, Unjani, Unisnu. Hitung dari pertama kali itu sampai sekarang udah berapa tahun, dan nilai dirimu sendiri, seberapa yakin kamu percaya, seberapa percaya kamu dengan kata-kataku untuk kemudian memutuskan mengambil produk mentoring yang aku tawarkan, padahal itu murah, lifetime, dan sudah banyak membuat orang lolos remote work bergaji ribuan dolar. Sambil iklan langsung. Coba kamu pikir, berapa lama aku bisa meyakinkan kamu? Wong kamu aja diyakinkannya butuh setahun, kadang-kadang ada yang 3 tahun, kadang-kadang yang sudah lama sekali, kemudian baru kembali, mas aku pengen belajar remote work. Katanya, lah 2 tahun lalu kamu ngapain? Ya anu mas, ya itulah. Maka kalau kamu berusaha meyakinkan orang tuamu tentang remote work, maka kamu nilai dirimu sendiri aja. Wong kamu diyakinkan aja sulit. Bahkan meskipun aku sudah tunjukkan ribuan dolar dari Upwork dan teman-teman yang lain, berapa lama kamu butuh yakin, oh iya remote work itu menghasilkan, aku mau deh di mentoring Pak Eko misalnya. Berapa lama? Tahunan kan? Nah, kamu berarti nggak bisa menyuruh orang tuamu untuk percaya. Kamu bilang seperti ini sama ayah ibumu. Ayah ibu, kerja remote work itu lebih bagus daripada kerja kantoran loh. Coba kamu yakinkan. Sebagaimana aku meyakinkan kalian semua dengan sampai sekarang 50 podcast ini, saya yakin masih banyak yang masih ngeyel atau nggak percaya atau mau mikir-mikir. Oke, itu sebenarnya jawabannya. Jawaban yang paling gampang adalah kalau kamu meyakinkan orang tuamu adalah hal yang sulit, itu lebih sama sulitnya saya meyakinkan kalian tentang remote work. Sampai saya butuh berapa podcast nih? 50 podcast. Dan baru kelihatan hasilnya, benar-benar baru kelihatan hasilnya. Mulai ada yang benar-benar bertanya, sampai benar-benar langsung ikut mentoring, entah dari upgrade skill atau yang menembus remote work. Butuh 50 podcast. Dan berarti kalau saya ini di mimbar masjid, sekitar 10 menitan, berarti sekitar 50 kali 10 menit, 500 menit saya di depan masjid, di depan mimbar. 500 menit itu saya nggak bagus hitungannya ya, 500 menit dibagi 60, 8 jam saya ngobrol terus tentang remote work. Baru kalian ada, oh iya gabung deh. Oke, tapi tetap ada jalan untuk membuat orang tuamu yakin tentang remote work. Pertama, kamu harus sadari bahwasanya orang tuamu itu adalah generasi baby boomer, ya kan? Baby boomer itu, kalau kalian ngikutin meme-nya di 9gag, oke, boomer, berarti orang kuno gitu lah. Orang kuno itu bukan saya ya, saya orang milenial minus 6 bulan. saya lahir 779, tahun 80 itu yang milenial. Jadi padahal saya lahirnya di bulan Juni, jadi saya memaksa diri milenial deh. Oke, kalau generasi baby boomer memang punya mindset yang kuno bagi hitungan orang sekarang. Mindsetnya itu adalah nggak usah adalah dulu awalnya. Mindsetnya itu adalah mindset turunan yang dimulai dari zaman penjajahan oleh Belanda. Belanda membuat diversifikasi, pemisahan status ya. Ada yang bangsawan, priai Jawa, ada yang rakyat jelata, manggilnya Ndoro sambil bungkuk-bungkuk atau malah nggak berani menatap wajahnya. Kemudian yang Ndoro ini bangsawan lah, seperti bangsawan Marie Antoinette di Prancis. Seperti itulah. Kemudian si Belanda ini ngebuat sistem pekerja sivil. Saya lupa nama istilah Belandanya. Pokoknya pekerja sivil. Pekerja sipil itu orang yang
dijamin oleh Belanda, gajinya berapa gulden per bulan, anaknya bisa dijamin sekolah yang tidak sekolah, yang dijamin sekolah bareng dengan sekolah orang Belanda. Jadi punya strata sosial yang sendiri. Itu dimulai dari berapa ratus tahun yang lalu sampai sekarang. Jadi generasi orang tuamu itu generasi yang memiliki mindset dari turunan dari zaman Belanda itu. Jadi kalau mereka senang dengan status sosial di mana kamu berangkat dengan dasi yang bagus, pakai sepatu yang mengkilat, pakai jas, punya nama yang punya titel sarjana komputer, magister komputer, kemudian dilihat oleh masyarakat bolak-balik kantor, naik mobil. Wah, itu sudah keren banget tuh zaman dulu, bolak-baliknya naik kereta kuda mungkin ya. Ya, seperti itu. Itu generasi baby boomer. Kamu nggak bisa salahkan mereka. Karena itu usaha saya di remoteworker.id itu berat banget. Saya berusaha merubah mindset, merubah cara berpikir. Itu nggak mudah. Nggak semudah ngajak kalian masuk MLM loh ya. Kalau kalian masuk MLM, aku prospek, tinggal aku tunjukkan uang segepok. Kemudian aku tunjukkan diagram piramid. Saya pernah jadi korban loh ya. Bukan pelaku, korban. Saya tinggal tunjukkan itu dan kamu mungkin gampang banget kamu masuk MLM. Tapi kalau membuat kamu mau mengikuti atau believe dengan lifestyle atau cara kerja working from home, remote work yang sekarang dipaksakan oleh Tuan Corona, Tuan Thanos. Semoga kita selamat semua dari itu. Semoga Tuhan lindungi. Sampai mana tadi? Saya lupa. Oke. Kalau kamu mau merubah itu, perubahannya akan besar banget. Dan tapi sekali lagi, kamu tidak bisa mengabaikan orang tuamu. Kamu nggak bisa bilang, woi kamu vintage, orang tua baby boomer kuno. Jadi yang benar tuh gini loh, kerja di rumah itu yang luar biasa, gajinya dolaran di rumah, nggak perlu status. Kamu nggak bisa seperti itu juga, nggak boleh. Birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua, itu mungkin derajatnya sedikit di bawah berbakti kepada pencipta, ya kan? Selama orang tua itu tidak memerintahkan kamu untuk melakukan hal yang dilarang Tuhan, maka kamu wajib mengikuti. Apakah kerja di kantor berlawanan dengan perintah Tuhan? Enggak kan? Kamu wajib mengikuti. Kalau emang orang tuamu meminta itu, hanya kamu tetap harus punya suatu visi dan beliefs tentang kerja remote adalah sesuatu yang sudah dipaksakan di zaman sekarang, di masa-masa ini. Nah, saya akan ceritakan sendiri sih bagaimana saya bisa meyakinkan orang tua saya tentang remote work. Sebenarnya jawabannya nggak ada. Karena saya itu lulusnya kuliah 10 tahun. Selama 10 tahun saya berjibaku menghasilkan pendapatan sendiri lewat berbagai proyek kementerian saat saya masih kuliah. Kemudian bantuin buat skripsi, tesis, disertasi orang-orang Indonesia. Serius loh ini. Sehingga orang tua saya tahu saya menghasilkan uang itu jauh sebelum saya lulus kuliah. Sehingga saat saya akan lulus, yang sudah 10 tahun ya orang tua udah bosen aja nungguin lulus kuliah. Jadi udah nggak mau nanya lagi kamu mau kerja di mana, wis terserah. Aku sudah menghasilkan. Jadi untuk kasus saya seperti itu. Tapi saya pernah dengar teman-teman di Upworker Indonesia itu rada lucu-lucu juga. Misalnya mau nikah nih, tapi ya sudah Upworker 2 ribuan dolar. Tapi kan orang tua calon mertua kan nggak ngelihat itu. Yang dilakukan apa? Ya sudah, berarti kemudian teman kita yang Upworker ini ngantor dulu aja, ya ngantor aja agar punya nama gitu ya, terus ngelamar setahun keluar. Itu bisa. Nah, kalau kamu sendiri, sekali lagi birrul walidain, kamu tetap harus berusaha untuk membuat orang tuamu senang. Wajib, dalam perspektif saya tuh wajib. Kamu lihat bisa mendengar lagi podcast 025 saya tentang apakah kamu harus kuliah untuk remote work. Kalian bisa lihat di sana dan bisa lihat bahwasanya perspektif saya tentang orang tua adalah mereka itu nomor 1. Jadi harus diutamakan. Nah, tapi begini, kamu pakai teknik. Katakanlah kamu disuruh 9 to 5 sama orang tua, karena orang tuamu yang di desa itu seneng kalau ayah anak-anaknya kerja di Jakarta. Kerja di mana? Di Astra. Woi, luar biasa men. Ya kan? Kan seru ya. Sudah, kamu ikutin aja deh. Tapi kamu harus tahu juga bahwasannya
nggak worth. Kerja di Jakarta bagi saya sudah nggak worth lagi. Kenapa? Kecuali kalau kamu bisa beli tanah di seputaran Menteng ya. Nah itu enak tuh, dekat sama mall terbesar, lupa namanya, GI, Grand Indonesia, dekat sama GI, kamu tinggal jalan. Nah kalau kamu bisa beli tanah di Menteng itu bisa, asik lah. Sekitar 90 miliaran. Kalau kamu bisa di situ enak. Tapi kan nggak mungkin. Kalau kamu kerja di Jakarta, paling kamu tinggalnya di Bodetabek itu, yang kamu butuh komuter jam 5 pagi sampai pulang jam 9 malam. Nggak worth kan, kalau cuma untuk gaji yang tidak setengah gajinya saya. Serius ya? Oke. Itu nggak worth. Tapi kamu tetap senangkan orang tua. Nah, tapi kamu harus punya teknik seperti ini. Upgrade skillmu untuk bisa nembus remote work di saat kamu juga kerja 9 to 5. Itu memang nggak mudah. Saya tahu banget itu nggak mudah. Saya bahas itu di episode saya yang sebentar. Yang ke-18, strategi pindah ke remote work untuk pekerja 9 to 5. Strateginya itu adalah, in the meantime kamu kerja 9 to 5, kamu harus tetap upgrade skillmu. Itu berat. Silakan cek di podcast 18 untuk bagaimana caranya kamu melakukan itu. Jadi sambil berjalan kamu 9 to 5, orang tua udah senang, bisa membanggakan kamu ke kerabat-kerabatnya, senang banget kamu belajar 9 Upwork lewat bimbingan saya. Harus bimbingan saya loh ya. Kalau enggak saya sia-sia ngomong ini. Terserah kamu aja. Oke. Kemudian kamu mulai nembus remote work di saat kamu ngantor. Satu job masuk akan bisa membuat kamu memiliki level confident yang tinggi, sehingga harapanku tentangmu adalah kamu bisa membahagiakan orang tua, kamu bisa menambah pundi-pundi dolarmu, punya portofolio remote work, sehingga pada saatnya nanti jika kamu butuh resign, kamu bisa lihat di podcast ke-24, kapan kamu boleh resign dari pekerjaan 9 to 5, orang tuamu sudah nggak akan terlalu banyak menolak lagi. Pasti orang tua tetap akan menolak. Tapi gimana cara yang menolak misalnya? Kalau kamu sudah bisa membeli tanah sendiri di desa. Misalnya tanah di desa itu 20 juta. Kemudian gajimu, ngobrol aja ya, misalnya gajimu 5 juta di Jakarta. Terus tiba-tiba gaya nih, kamu nggak bilang-bilang lah ke orang tua. Sudah ngumpulin duit ya, 30 juta. Kamu transfer. Mah, kok masih di desa jangan mah lah ya. Mbok, ini ada uang 30 juta, coba beli tanah di sebelah Lek Parjan misalnya gitu ya. Wih, kok iso le? Anu mbok aku sinau remote work nang Pak Eko. Wih, kok iso? Yo intinya sih nek kerja ki ra mesti ngantor mbok. Iso gaji dolar, kantore nang Kanada. Wih, elok tenan. Piye iso ra kuwi per bulan 50 juta. Wah, iso wae mbok. Piye carane? Yo aku kudu resign kan wis tuku omah, tak bangun rumah, tak tuku lemah, tak bangun rumahe. Jo aku mulai bangun rumah. Nah, nang kono aku kerja fokus remote work. Nambah kantor-kantor orang mung Kanada, mung yo nambah US, Phoenix, Australia. Weh, elok tenan yo, monggo resign wae le. Nah, itu loh yang saya maksudkan strategi remote work untuk membahagiakan orang tua. Kamu harus berkorban sih. Kamu harus berkorban untuk 9 to 5 dulu. Oke? Nah, kalau dengan podcast ke-50 ini kamu masih mikir-mikir kapan gabung, saya males deh. Just kidding. Saya senang memberikan semangat. Saya senang membuat orang berubah jalan hidupnya. Gini, curhat sedikit. Kalau saya bisa membuat satu orang dari Jakarta enek dengan Jakarta, itu sih aku nggak perlu membuat kamu enek ya. Kamu udah enek sendiri, tapi kemudian aku buat kamu paham bahwasanya kamu enek. Oh iya, oke. Kemudian kamu berhasil remote work, kamu pulang ke kampung, berarti aku bisa mengurangi satu orang dari MRT, LRT, Trans J, dan di trotoar. Gimana kalau aku bisa melakukan ini 100 orang per bulan?
kalian kembali ke desa masing-masing. Kan makin lama-lama gubernur siapapun yang memimpin Jakarta akan senang kan, karena saya bantu secara diam-diam.